338 Menara BCA Green Indonesia Shopping Town Mustang Double A the rhythm of the city. We play the music you need to hear on Mustang Double A. Mustang Double A. We play the music you need to hear on Mustang Double A. Mustang Double A. Sit back, click on www on MustangFM.com. Follow on Twitter and Mustang Double A. We play the music you need to hear on Mustang Double A. Mustang Double A. Buruan pasang kuping, karena sebentar lagi kita bakal kupas tuntas novel saga pilihan cinta Joe, Love Affair, langsung sama penulisnya. Yes, masih langsung dari lantai 38 Grand Indonesia Shopping Town Mustang Double A, the rhythm of the city. Wah, Kakak Ibel, Apa kakak Dara? kita udah gak berdua lagi nih. Kita bertiga sekarang ya? Iya bertiga, bertiga kan apa berempat tadi gak kelihatan. Waduh, jangan kakak. Meta lagi keluar itu. Serem gila Meta kalau misalnya- maksudnya. Oh, metanya lagi keluar gitu ya. Iya, jadi sesuai janji kita tadi ya Bel ya. Kita akan mendatangkan salah satu penulis ya Boys and Girls ya. Ini penulisnya nggak biasa nih Boys and Girls. Sangat nggak biasa, dimana bukunya juga kamu bisa tahu tentang kisah cowok terkaya di dunia gitu ya, kisah cinta cowok terkaya di dunia yang bisa dibilang hot, sexy, ya nggak sih? Ibel. Bukan. Oh, sorry. Terlalu gue aminin dulu ya. Amin. Kan kalau lo kaya gue Allah. cipratan. Dan juga polimatiknya Ya, gimana ya. sih kondisi dunia yang sesungguhnya tuh kayak gimana gitu ya. Oh. Sebenarnya gue agak kaget sih Bel. Kenapa? Kenapa lo kagetnya kenapa? Kebetulan gue sudah membaca buku yang satu ini. Buku ini gue baru 2 hari yang lalu selesai satu buku gue baca dan langsung gue pengen baca yang kedua. Wih. Judul bukunya adalah Love Affair. Ini sebenarnya ada berapa buku sih? Maksudnya yang lu baca kan baru yang pertama. Baru yang pertama. Ini ternyata nanti ada juga yang kedua. Ada yang kedua. Nah, nanti Wih. ada berapanya lagi kita langsung ngobrol sama penulisnya. Iya, langsung aja kita sapa di sini ada Miss Wah, Matilda. Matilda. Wika Hai, Matilda. hai. Hai Miss Wika Matilda. Hai. kita manggil Miss nggak apa-apa nih ya? It's okay. It's okay. Alright. Kita manggil beliau Miss I love to Matilda. hear that. She love to hear that. Hai boys and girls, Yeah. terutama yang setia dengerin talk show saya selama Mustang ngacir. I believe you miss me, I miss you too. Asik. Yeah. Jadi Miss Watme. Saya yakin banyak yang Ah. nanti nih karena kali ini kita full version. Oh iya, Full benar. versionnya. Jadi kemarin kita sempat ada roadshow-nya Mustang Ngacir, Boys and Girls, di mana kita ulang tahunnya Mustang. Dan nih Miss Wika Matilda ini sempat ikutan di situ untuk ngejelasin tentang bukunya ini juga. Ya kan? Ada bocorannya juga nih. Apa tuh Kita bocorannya? akan ngebahas kenapa Amerika mendominasi dunia. Nah, wow, itu bahaya tuh. Lu Kenapa? tahu nih kalian generasi muda nih. Gimana Nah. nggak disebut novel yang penuh konspirasi gitu ya? Benar-benar. Bisa dibilang, aduh ini kenapa bisa Amerika yang mendominasi? Ada apa di balik itu semua? Jadi di novel ini Boys and Girls yang bikin kita kaget, dari perbabnya yang sempat gue baca, itu bener-bener isinya ilmu semua gitu loh Boys and Girls. Tiba-tiba nih ada sejarah, bener-bener dijelasin, dan itu nambah ilmu kita. Tiba-tiba ada biologi, tiba-tiba ada olahraga di situ, olahraga hoki. Belum lagi ada kesenian, Ada percintaannya juga. ada percintaannya juga. Gile. Hukum di Amerika juga ada. Hukum ya law, Sistem pendidikan di Yale detail dari Tuh. A to Z. Wow. Ini membuat gue agak sedikit bertanya-tanya awalnya gitu. Kenapa dikasih judul Love Affair gitu loh Bel? Love affair. Love Love affair. Oke, Karena isinya kalau di ilmu kamus gitu. bahasa Inggris, English to English Dictionary ya, bukan bahasa Inggris Indonesia. Kamus Itu website ada itu? arti yang kedua yang saya ambil, yaitu great enthusiasm of Jonathan Abraham terhadap hoki es dan arsitektur. Hoki es dan Dia pemain profesional hoki es dan juga profesional arsitek ya, di seluruh dunia dia pegang itu karena dia punya dia punya izin. Dia punya izin. Jangan salah loh, dia professional engineer dia. Wow. Dia ambil izinnya dari National Council of Examiners of Engineering and Surveying. Jadi tapi cuma ada di Amerika, nggak ada di Indonesia. Nah,
Nah itu pusatnya tuh ada di Seneca, South Carolina. South Carolina. Iya. Nah kalau kita bicara professional engineering ini juga nggak gampang, tapi nanti mau dilanjutin. Oh boleh. Jadi kita akan bahas nanti selanjutnya. Boleh. Tadi Miss Matilda sempat nyebut nama karakternya Will. Joe. Jonathan Abraham. Jadi Jonathan Abraham ini nama karakter utama di novel ini ya Miss ya. Di novel Love Affair ini ya. Nah jadi mungkin buat Bu Singles nih kalau misalnya emang kamu pengen nih, apalagi Indonesia kan pengen ulang tahun yang ke-69 nih. Tahun. Ya kan? 69. Iya 69. 69. 17 tahun sudah dong. Party nih kita. Party banget kakak. Party banget. Jadi kan Indonesia pengen ulang tahun yang ke-60. 17 Agustus. Bad. Ya. Mudah-mudahan presiden nggak bunuh saya. Jangan Miss. Ada lagi ntar aku sedih. Nanti novelnya nggak lanjut lagi. Nah itu. Jadi kalau kamu pengen Indonesia lebih maju nih, kamu dengerin dulu nih sebentar nih, ya kan? Soalnya ada beberapa bocoran-bocoran juga nih yang kalau misalnya kamu perhatiin bisa bikin kita bermotivasi untuk bikin Indonesia lebih maju lagi. Ya, pikiran kita lebih terbuka lagi. Sedap. Sama dunia. Kan? Harusnya ya. Harusnya tingkat populasi kita 4 terbesar. Tuh. SDM juga harusnya yang keempat dong posisinya. Harusnya. So that's why the reasons behind. Harusnya. I write this story. Oke, jadi mungkin kita nanya-nanya sekarang apa nanti dulu nih? Kan pertama langsung aja dikit kali ya. Langsung, dikit. boleh. Bocoran dari novelnya Love Affair dari Miss Wike Matilda. Tadi lu udah nanya ya tentang kenapa judulnya Love Affair. Betul banget. Nah, tadi juga Miss Wike Matilda juga udah ngomong kalau di sini ada profesional arsitektur dan juga ada hoki es. Yes, betul banget. Benar gak sih? Iya. Hoki es, betul. Nah, dari sekian banyak olahraga, kenapa Miss Wike Matilda milihnya hoki es nih? Di buku ini ya? The fastest sport in the world. Iya. Kayak kereta dong. Nih ya, kecepatan pak. Saya bicara kecepatan pak ya. Pak tuh bolanya. Itu bisa 180 km per jam. Wow. Mobilnya Ibel apa? Mobil aku. Itu kalau digeber bisa 180 km. Mobil aku 150 aja udah goyang-goyang. Tahu nggak? Makanya kenapa tuh mereka pakai pengamannya tuh? Iya bener, atas sampai bawah. Benar-benar lengkap banget. Benar-benar lengkap banget ya. Yap. Iya, kalau kesamber pak dengan kecepatan 180 km per jam, you know what will happen. Iya. Kalau kena pala sih geger otak tuh. Pemainnya sendiri itu bisa dia meluncur di atasnya 105 km per jam. Waduh, kencang juga itu. Jonathan termaksud yang the fastest ya, the swiftest ya, yang paling tergesit. Jonathan Abraham. Yang paling tergesit. Makanya dia dapat gelar di Yale itu Yale Rocket. Yale, karena dia meluncurnya tuh seperti roket dia. Wow. Student athlete dia di Yale. Di Yale University. Jadi kenapa dipilihnya hoki ice? Karena ini adalah olahraga yang tercepat mungkin ya. Iya. Oke. Alasan baru tahu juga gue bilang. Sama gue juga baru tahu. Jadi gini loh, dia itu kan nanti orang terkaya di dunia, ditakdirkan jadi orang terkaya dunia. Di mana dunia bisnis juga menuntut CEO-nya untuk berpikir cepat. Nah nanti di buku selanjutnya tuh ada adegan di mana pada saat itu dia terdesak dan harus memberi keputusan yang sangat cepat. Berarti ada berkesinambungannya ya antara hoki ice ini ya. Itu syutingnya itu di NYSE waktu itu. Wow. New York Stock Exchange. Wow, jadi karena dipilihnya hoki ice ini berkesinambungannya. Jadi kalau menurut kita nih Boy Singles nih ya. Jadi ini karena hoki ice adalah olahraga yang tercepat dan si Joe ini juga harus berpikir cepat gitu. Nah, iya sih? Iya, bisa dan dia right winger ya. Salah satu forward yang menciptakan gol itu adalah tugas dia. Jadi bagaimana dia harus punya kreativitas untuk bisa menciptakan gol. Karena memang hoki itu luar biasa sekali. Tekniknya tuh luar biasa. Kita bicara meluncur di atas eslon. Jadi dia juga harus kreatif. Makanya gerakan deck dia luar biasa untuk bisa menipu pemain lain, terutama penjaga gawang. Goalie. Berpikir cepat dan juga melakukan pergerakan dan yang harus cepat. kreatif.
Iya Iya betul. Iya. Dan harus kreatif juga gimana supaya bisa menipu gitu Iya. kan ya. Iya, gila nipu dengan cepat ya. Itu kan dari segi olahraganya ya, Mas Ah. Matilda, ya, dari segi hoki es gitu. Tapi kalau dibaca-baca lagi buku ini, Jonathan Abraham tuh nggak cuman jago di bidang olahraga, tapi juga di bidang ilmu pengetahuan gitu kan ya. Nah, terus salah satunya juga Jonathan Abraham tuh dapat nilai yang bagus di yang namanya advanced placement. Yes. Bener gak sih? Advanced placement. Nah ini sebenarnya agak bingung sih. Oke. Boys and girls juga bingung nih. Advanced placement Advanced tuh placement itu apa ya? Advanced gitu? placement, oke. Haha. Saya jelasin dulu sejarahnya advanced placement. Aha. Ini kalau udah tahu buku konspirasi pasti pada tahu Ford Foundation. Aha. Tapi saya tidak akan bahas detail di sini. Oke. Just read it by yourself, my book then. Yes. Oke, so Ford Foundation ya, itu yang menciptakan advanced placement. Dia mempersiapkan 3 sekolah preparation, yaitu Phillips Academy, Yep. terus Lawrenceville School, sama Phillips Exeter Academy. Wow. Oke, nah Lawrenceville itu ada di New Jersey, sementara kalau Phillips Academy itu ada di Massachusetts, Andover, dan jebolannya Bush Junior and Bush Senior. Terus kalau Phillips Exeter Academy, Mark Zuckerberg dari situ. Si pencetus Facebook ya advanced muncul placement, ya. yep. Advanced placement itu biasanya diberikan kepada siswa SMA. Nah, kalau di Amerika SMA itu 4 tahun dari tingkat 9 sampai 12. Oh gitu. High school. Oke, ya high school. Nah, itu untuk nilainya yang terbaik. Kalau yang nilainya nggak bagus nggak bisa masuk AP. Oh gitu. Iya, syaratnya. Terus maksudnya fungsinya si Ada 30 AP-nya mata pelajaran yang dijadikan advanced placement. Oh, fungsinya si AP, ada AP itu buat Oke, apa? fungsinya AP yang pertama ada 4 alasan kenapa siswa cerdas itu masuk ke AP classes. Yang pertama itu akan menghemat uang ya. Oke. Kenapa menghemat uang? Karena dia bisa pertama tuh ngambil jurusan lebih cepat. Kayak Jonathan di buku pertama, dia test drive cuma 1 semester. Wap. Semester kedua dia sudah bisa ngambil penjurusan untuk basic arsitekturnya ya. Untuk arsitek langsung Iya, tuh ya. dia Loncat langsung ya berarti ya? dan yang keuntungan ketiga bisa ambil kelas-kelas pilihan yang juga mendukung untuk karirnya, dan keuntungan keempat bisa ambil dual major. Nah, itu semua ada di Jonathan karena dia ambil kelas AP-nya cukup lumayan banyak dari Glastonbury High School waktu dia di SMA. Oh, SMA-nya namanya Glastonbury Iya. High School. Iya, Oke. nah bicara tentang advanced placement itu sendiri, selain di Amerika ada di China. Oh, Ya, di China juga. Shanghai. Shanghai, tepatnya di Pudong. Pudong. Ya, itu jangan salah, itu dipersiapin mulai dari pre-elementary. Jadi mungkin Indonesia Dari awal playgroup, banget gitu ya. playgroup, Ha. langsung ke kindergarten, baru sampai grade 12. Oke. Nah, kalau playgroup sama kindergarten itu usia sampai 5 ya. Begitu 6 sampai sekitar 10 tahun. Jadi dari kelas 5 sampai kelas 8 itu masuk middle school ya. Sorry, first grade. First grade sampai kelas 5 itu elementary. Kindergarten juga masuk level elementary. Terus kelas 6 sampai 8 middle. Terus 9 sampai 12 itu SMA. Wah. Nah, itu sudah dipersiapkan dengan guru-guru yang tipenya on hand teachers. Jadi maksudnya on hand teachers ini guru yang lebih senang mengajarkan kepada siswanya itu praktek daripada teori. Wih, itu yang Makanya dibutuhin di Pudong. Itu namanya on Sorry, hand teacher. sekolahnya ini didominasi oleh terus terang Amerika, tapi banyak mahasiswanya orang Cina. Ya. Bayarannya gimana? Oke, saya bicara bayarannya. Untuk TK aja itu sekitar 137 ribu yuan. Jadi kalau seandainya yuan. kita taruh kursnya sekitar 2.000 aja deh untuk mudah mengalihkannya, itu 2.000 kali 137. Itu untuk TK. Ya. Berapa untuk tuh, Mak? SMA, Pokoknya mahal lah ya. Itu 137.000 aja SMA nolnya 240 ribu yuan, berarti sekitar 480 juta Nah, satu itu. tahun biaya di Satu sekolah tahun? itu. Iya. Nolnya Tapi aja udah rasio 6. kelasnya, Nolnya aja rasio udah kelasnya 6. di China, rasio kelasnya itu yaitu 1:10. Jadi satu guru
10 Puluhan siswa Ya, ini dipegang. bukan cuman AP aja, SAT-nya juga dipersiapkan dan hanya ada di China ya. Indonesia advance placement kita belum siap, mungkin 200 tahun lagi kali. Wah, jangan pesimis gitu dong. Itu dia tuh boys and girls yang namanya. Karena mau diapain? Ini- Begitu nginjek sekolah, kurikulum sudah disiapkan. Iya, benar. Kalian Iya, tidak benar. bisa pilihan ya. Iya bener Aku banget. tahu itu, kebayang banget ya boys and girls. Tapi kalau misalnya bagaimana nanti- menderitanya kalian dengan sistem pendidikan Indonesia. You feel it man. Tapi kalau misalkan gue punya adik terus adik gue minta sekolah di sana, men bayarannya itu berapa ratus juta, gue bingung juga sih bayarnya. cuy. makanya ada yang namanya scholarship juga. Iya, Bel. makanya. Nah di bukunya juga ada nih tentang scholarshipnya juga kan Em ya. Iya. Jadi Nah, makin penasaran kan boys and girls tentang buku Love Affair Pilihan Cinta Joe ini. Kenapa judulnya Love Affair tapi begitu berilmu banget isinya. Wah. Nanti kita bakal nyambung lagi ya Bel ya. habis yang satu ini pokoknya stay tune terus di Zona Pegasus. Dari Bete. Jadi betul. Zona Pegasus, penyiarnya serius bareng Dara dan Email on the mic. Kita di sini buat senang-senang. Yuk aja nanti dari bete jadi beta. Mustang Double A. Yeah, the rhythm of the city. Tetap semangat. Boys and girls, pernah nggak nih kamu nih ya? Kamu baca buku, tapi kayak pas lagi nonton film gitu bacanya. Jadi maksudnya pas lo baca, lo langsung membayangkan itu sebuah film boys and girls. Belum pernah kan? Nih, coba kamu baca novel saga Pilihan Cinta Joe, Love Affair, karya dari Wike Matilda. Sebuah novel yang mengupas konspirasi dunia dalam balutan kisah cinta yang mengisahkan biografi dari seorang Jonathan Abraham, pemuda terkaya di dunia keturunan Indonesia Amerika yang sanggup menggoncang dunia karena kecerdasan dan kekayaannya. Nah, dijamin nih ya kamu bakal terinspirasi sama dia. Nggak cuma bikin kamu ikut terlibat dalam setiap adegan dalam kisahnya, tapi juga bisa bikin kamu jadi tambah cerdas boys and girls. Banyak ilmunya juga dan bikin emosi kamu campur aduk dan bakal nemuin banyak adegan yang seru abis pastinya. Novel saga Pilihan Cinta Joe, Love Affair yang dijuluki Book of Knowledge ini bisa kamu beli di toko-toko buku kesayangan kamu. Nah, dan pas banget nih penulisnya lagi ada di depan kita semua nih boys and girls nih. Aha. Jadi kita bisa lanjut nanya-nanya lagi ke Yes. Miss Wike Matilda. By the way, Apa Bel? ini ternyata tadi gue ngobrol nih. Hah? Jadi ternyata Miss Wike Matilda ini pengen ngebagi-bagiin buku gratis, cuy. Oh gitu, Ah. boleh. Jadi kalau buat boys and girls yang mau nanya atau gimana Bel? Nah, gimana kalau kita serahin semuanya langsung ke Miss Wike Matilda? Gimana nih? Oke, kalau nanya atau interaksi Bisa langsung. fine. Oh Oke, gitu. nanya atau Oke. interaksi. Pokoknya boys and girls kalau kamu punya Gampang pertanyaan ya, pertanyaan soal Love Affair ini langsung aja utarakan pertanyaan kamu Nah. di 0856 That's right. 770 Kalau yang 888. sensitif konspirasinya jangan di Twitter. Iya. Di SMS aja ya. Di teks aja, di teks ke Bahaya Mas Kakak, Teh. kalau konspirasi dunia bahaya. Ya. Bahaya nih, keselamatan nih masalahnya nih. Jadi di SMS aja 0856 770 0888 pakai format PGS, spasi nama kamu, terus spasi sekolah, kuliah atau kerja gitu ya. Abis itu pertanyaannya untuk Miss Wike Matilda tentang buku Love Affair ini apa? Iya, atau mungkin lewat Twitter di @mustang88fm dengan hashtagnya Zona Pegasus, oke? Yes. Berapa buku nih kira-kira nih Miss Wike? Kalau seandainya nih udah ada yang beli Love Affair 1, pengen dapat Love Affair 2, it's okay. Wow, nice. Just say it out. Pokoknya Oh. tergantung Di-tweet nanti lah aja ya. deh, tergantung Tweet aja. nanti aja. Lengkap dengan tanda tangan dan kata-kata motivasi dari saya. Sedap. Bocoran dikit mungkin kita ngasih lebih dari 3. Yes. Ya, lebih dari 3. Lebih Iya, dari 3? Oke. Lebih dari 3? Apa mungkin mau lebih lagi? Nanti Waduh, kita lihat nanti. lihat ya. Nanti kita lihat nanti. Oke, lanjut lagi kita ngebahas tentang buku Love Affair barengan sama Miss Wike Matilda. Dimana di sini ternyata kalau misalnya lo baca nih boys and girls, Yes. atau lo belum baca cuman baca-baca sekilas doang gitu ya. Mungkin gue mau nanya nih sama Miss Wike sendiri. Dari buku ini yang paling menegangkan itu kira-kira di bagian yang mana nih Miss Wike? Yang paling Oke, yang menegangkan. paling menegangkan pada saat Jonathan melakukan riset di Pahrump, Nevada.
Pahrump, Nevada. Iya. Nevada. Riset tentang apa tuh, Mas? Karena daerah itu luas ya. Untuk jalan masuk ke dalamnya 1,5 kilometer. Wow. Dan di situ ada tulisan no trespassing, tapi dia masuk. Jadi di Amerika, apalagi Pahrump, saya kasih penjelasan sedikit Pahrump itu. Pahrump itu adalah termaksud kota kecil yang anti pemerintah. Anti pemerintah. Kota mandiri yang kalau nggak salah GDP-nya itu sudah masuk 40.000 US dollar ya. Jadi Apanya tuh? untuk pendapatan masyarakatnya. Oke. Di Pahrump, Nevada. Di mana untuk pemimpinnya di sana, untuk pemerintahnya dipimpin oleh seorang wanita. Jabatannya adalah Town Board Manager. Jadi bukan dipimpin oleh seorang mayor atau sejenisnya, bukan. Nah ini jadi negara bagian Nevada itu mengizinkan pemerintahnya untuk membentuk yang disebut unincorporated town. Unincorporated town. Di bawah undang-undang yang dibuat tahun 1975 dikeluarkan oleh pengadilan Nevada State di sana. Jadi si manajer ini bisa membuat law enforcement, termaksud menembak trespasser yang mencoba masuk ke wilayah yang tidak mereka izinkan, itu di tempat mereka tidak langsung melakukan. tembak gitu. Iya. Wow. Dan banyak lokasi kayak Area 51 juga. Iya. Mati kamu masuk situ. Oke. Gue yang Bronx gitu tahu baru gue. Yang lainnya emang enggak ya, Bel? Kalau yang udah government-nya gue nggak ngerti. Ya, Kalau Area itu 51 adalah gue ngerti tuh. Gue ngerti banget tuh. Soal tembak menembak lah pokoknya. Kalau gue taunya Radius berapa meter mati. Gila sampai. jadi kalau misalnya ada, jadi sempet juga waktu itu ada musisi gitu. Dia bikin tato gitu. Area 51 men. Itu gawat sih. Tatonya yang tahu. Itu ada meaningnya itu banget. adegan yang menegangkan, tapi disitulah ternyata awal langkah Jonathan kenapa dia jadi the youngest tycoon in the US dari situ. Kok bisa ya dia berani untuk masuk ke daerah trespassing itu ya? Ya karena penasaran. Dia berpikir ini orang hidup di satu isolated area, listrik dari mana? Ya kan? Air dari mana? Kita bicara Mojave Desert, ya. Jadi Pahrump itu ada di lokasi Mojave Desert. Di Nevada. Jadi Mojave Desert tuh terbagi di 4 negara bagian di Amerika, yaitu California, terus Nevada, Arizona, sama Utah. Tapi yang terbesar itu justru di California. Terus lebihnya di Nevada. Banyak ya ternyata daerah-daerahnya ya. Parah. Pusing juga kita ya. Itu yang gue tahu tuh kalau daerah Area 51 gitu, jadi ada mobil asing yang Area 51 juga tembak langsung. Iya, jadi ada yang masuk gitu, dia tahu men kalau misalnya kita orang asing, cuy. Nah itu. Iya gak sih? Ada. Tengok. Men, kan udah dibilang kalau di sana kita ngapain aja tahu. Iya. Sekarang lagi diomongin nih, makanya hati-hati jangan terlalu detail nih diomongin ini. Iya, gua. Ya. Gua. Nah, terus. Nah, ini kalau misalnya ngomongin soal love affair yang pertama. Nah, ini ada kesinambungannya nggak sih antara love affair yang pertama dan katanya ada love affair yang kedua kan ya? Ya itu yang dia riset di Pahrump itu di love affair 2. Oh gitu, yang di love affair pertama nggak ada yang itu? Kan ditanya yang paling tegang, ya jawabnya saya itu. Berarti di love affair yang kedua. Berarti. Tegangnya waktu dia kehilangan keperjakaannya gitu. ada men itu yang pertama. Ada men. Itu umur berapa sih? Itu umur 17 gue inget tuh. Ya kan 17. Tapi lagi di itu yang tegang Jonathan ya kan? Iya. Itu mah yang tegang yang mananya itu. Masalahnya Jonathan anak baik-baik. Oh gitu. Dia baik, pintar, berprestasi. Ketemu sama seorang cewek yang nyekokin. Ya udah kena deh. Bahaya tuh, Begitu, bahaya tuh kan. Itu kisah cintanya tuh. Itu kalau dari salah satu cerita percintaannya. Iya. Nah, kalau misalnya Miss, itu kan ada sisi dari dimana dia menjadi seorang arsitek gitu kan ya, profesional arsitek gitu. Nah, kenapa sih arsitek yang dipilih sebagai karir utamanya si Jonathan ini? Kenapa arsitek? Kenapa arsitek? Saya kasih bocoran dikit untuk buku yang ketiga. Itu nanti ada judul pertama yaitu The Proper Financial Architect. The Proper
financial architect. Jadi Jonathan itu bukan cuma sekedar arsitek, tapi juga ahli di bidang keuangan dan ekonomi. Oh, okay. So listen up, boys and girls. I love this country. I love you. Yes. You are the young generations, and this country's future is in your hand. So listen to me. Yep. Listen to me, guys. What? Kenapa Jonathan menjadi arsitek? Dan kenapa juga dia belajar yang disebut physics B, jadi fisika B. Itu ada di advanced placement. Balik lagi ke advanced placement ya. Buat kalian terinspirasi aja. Syukur-syukur bisa datengin Menteri Pendidikan untuk ngubah nih. Biar kalian tidak teraniaya lagi dan merdeka ntar. Amin, amin. Oke. Amin. So listen up. Di physics B itu Jonathan itu belajar Newtonian mechanics, electricity. Terus dia belajar magnet juga, dia belajar fluid mechanics juga, thermal physics, ya. Dia belajar nuclear physics. Nah, ini semua ini adalah bekal dia, modal dia, ya, untuk menjadi orang terkaya di dunia. Oke. Saya jelasin satu-satu ya. Newtonian mechanics, di situ dia belajar tentang satelit. Wow, Yeah. satellite seorang Jonathan Abraham. Iya, bagaimana kerja satelit. Juga dia belajar tentang spacecraft. Dia belajar juga tentang planet, bintang-bintang dan galaksi itu di Newtonian mechanics. Nah, mungkin untuk anak yang teknik nih pasti tahu Newtonian mechanics juga disebut sebagai quantum mechanics. Nah, ini matematika yang harus dikuasainya itu aljabar dan trig atau trigonometry. Dan dia ahli matematika loh, Jonathan. Trigonometri susah tuh. Itu dia aljabar aja pusing kita. Electricity, ingat di Love Affair 2 bagaimana dia datang ke Kalimantan, dia bantu bangun sekolah. Itu sekolah ada di daerah Tandus. Tapi how come ada di daerah Tandus. Ya, tiba-tiba. nah, bagaimana dia bisa menciptakan water plant dan listrik di situ? Nah, itu juga dia pelajari. Itu sejak dia di Glastonbury High School ya. Sejak dia SMA. Ya, jadi dengan tenaga surya itu dia bikin. Termasuk water plant-nya karena itu daerah tandus, air nggak ada. Iya, bisa kebayang nggak sih? Mau nggak mau mesti pakai tenaga surya ya. Jonathan-nya ya. Nah, thermal physics itu nanti akan dibahas di buku yang ketiga, Love at the First Sight. Pada saat dia berardu argumentasi dengan seseorang, I cannot tell you who is. Tunggu aja bukunya. Karena dia bahas kenapa itu WTC bisa begitu cepatnya luluh lantak, karena dia juga seorang arsitek dan dia jago di struktur bangunan dan fisika. Dari fisik B ini dia belajar. Jadi dengan di situ salah satu kecerdasan Jonathan yang bikin cewek-cewek makin jatuh cinta sama dia. Yakin dong. Kalau by the way tadi ngedengerin sedikit ada WTC, jadi dibahas juga. Dibahas juga. Wah. Ini berhubungan dengan arsitek, kenapa bisa langsung hancur? WTC aja sebenarnya udah rame Ingat, kan dia kemarin-kemarin. profesional arsitek yang berlisensi dari US ya. Kita tahu lah gimana keahlian dia. Dan terus yang ketiga nih, nuclear physics. Nah, dari nuclear physics ini dia tajirnya, ya. Dia punya dua tenaga listrik nuklir di Amerika sendiri. Dia tuh punya dua di Pennsylvania sama di Nevada di Mojave Desert. Ya, di situ dia punya dua di Amerika. Terus untuk tenaga nuklir juga dia bersama pamannya yang punya pembuatan kapal. Mereka membuat kapal cruise terbesar di dunia dengan tenaga nuklir. Nah itu kapalnya itu bisa menjelajah 100 kilometer, 100.000 kilometer tanpa mengisi. Bahan bakar. Jadi selama 120 hari. Dan itu dijuluki sebagai Las Vegas on the Sea, karena itu juga tempat judi terbesar. Karena Albert itu seorang penjudi sejati ya, pamannya Jonathan. Albert itu pamannya Jonathan. Sorry nih. Kita bicara Amerika, bukan di Indonesia ya, di mana judi itu dilarang. Tapi perlu digarisbawahi juga mungkin buat bos Indonesia belum tahu, Jonathan ini 3/4 Indonesia ya? Iya, 3/4 Indonesia, seperempatnya Amerika. Iya, seperempatnya dia dual nationality. Nah, ini nanti juga kalau saya selama talk show itu ada beberapa pembaca yang bertanya, nanti dual nationality-nya dia gimana? Gitu. Iya, karena nggak boleh. Terus terang aja, saya bicara kepada kalian ya. He is a special man.
Nanti ada alasan kenapa dual nationality dia tidak dicabut. Nah, one of the reasonnya apa kira-kira One ya? of the reasons because he's the richest man in the world. That's one of the reasons why. Oke deh kalau gitu nanti kita akan balik lagi kali ya, Miss Matilda ya. Ini sebenarnya udah ada yang nanya juga di SMS dan juga di Twitter. Yes, tapi kita tunggu dulu kali ya. Kita tahan dulu aja. Yang kira-kira pengen tanya dan pengen bukunya di 0856 777 0888. Masih kita buka, pokoknya masih kita buka. PGS, spasi nama kamu, spasi sekolah, kuliah atau kerja di mana, terus pertanyaannya apa untuk Miss Matilda tentang love affair. Iya, atau mungkin di Twitter di @mustang88fm dengan hashtagnya Zona Pegasus and di song Green Day with American Idiot. Enjoy. Under the new media. And can you hear the sound of hysteria? The subliminal mindfuck America. Welcome to a new kind of tension all across the alien nation. Everything isn't meant to be okay. Television dreams of tomorrow. We're not the ones we're meant to follow. That's enough to want you. Well, maybe I'm the faggot America. I'm not a part of a redneck agenda. Now everybody to the propaganda and sing along to the age of paranoia. Welcome to a new kind of tension all across the alien mission, where everything is meant to be okay. Television dreams of tomorrow. We're not the ones we're meant to follow. So that's enough to argue. So what if being American idiot? One nation controlled by the media. Information age of hysteria. It's calling out to idiot America. Welcome to a new kind of tension all across the alien nation. Everything isn't meant to be okay. Television dreams of tomorrow. We're not the ones we're meant to follow. For that's enough to argue. Missing the way, the rhythm of the city, boys and girls. Pernah gak sih nih kamu baca buku yang pas baca nih kamu berasa kayak lagi nonton film? Beh, ini pas banget. Kalau belum pernah, kamu coba baca novel saga Pilihan Cinta Joe, Love Affair, karya dari Wike Matilda. Jadi novel ini mengupas konspirasi dunia dalam balutan kisah cinta yang mengisahkan biografi seorang Jonathan Abraham. Dia itu pemuda terkaya di dunia, keturunan Indonesia Amerika yang sanggup menggoncang dunia karena kecerdasan dan kekayaannya. Dan dijamin kamu bakalan terinspirasi gara-gara buku ini. Nggak cuma bikin kamu ikut terlibat dalam setiap adegan dalam kisahnya, tapi juga bikin kamu jadi tambah cerdas. Bikin emosi kamu campur aduk, terus juga bakal nemuin banyak-banyak adegan yang
seru abis pastinya. Adegan baru yang mungkin kamu baru tahu juga. Novel saga pilihan cinta Joe Love Affair yang dijuluki Book of Knowledge ini bisa kamu beli di toko-toko buku kesayangan kamu. Nah, balik lagi nih barengan sama Miss Wike Matilda, sang pengarang dari novel Love Affair. Kita baca sedikit SMS kali Will ya. Boleh. Miss, dia ada yang nanya namanya Rizky, Miss. Dia nanya, buku Love Affair ini tuh masuk kategori buku apa ya, biografi atau ilmiah? Soalnya bukunya menarik nih, kata dia. Kebetulan mau ke US katanya, business trip. Okay, business trip. Welcome to US if you have already been there. So, mudah-mudahan di airportnya nggak ribet-ribet. Amin. Ribet banget itu ribet banget. Okay, so what is his name? Apa, Rizky? Biografi or Yang jelas sih kalau ke toko buku sebut Love Affair aja itu saya yakin petugasnya udah tahu itu. Yap. Karena buku ini kalau boleh ngomong udah populer juga ya. Kalau mau masuk apa semua masuk ya, Rizky. Semua masuk. Rizky, semua masuk. Your name. Mudah-mudahan kamu jadi orang yang kena rezekinya gampang. Amin. Ya. Ilmiahnya ada, biografinya ada. Termasuk bagus juga dengan nama kearab-araban bisa dapat visa ke US. Yes, betul banget. So Rizky, I'm telling you that buku ini sebenarnya semuanya masuk. Jadi kalau kamu tanya biografi atau science itu it's hard to say. Pokoknya kalau ke toko buku ya bilang aja Love Affair with Matilda. Mereka langsung ngambil, langsung ngasih ke kamu. Maybe we can say the book of knowledge ya, Miss. Ya, yang jelas the book of knowledge. Jadi kayak tadi aja kita udah belajar sedikit tentang fisika kan. Nanti di Love at the First Sight Jonathan ngejelasin. Oh, I cannot tell you that. You know, panjang saya tahu banget. Banyak di luar sana juga yang udah ada yang minta PO juga loh. Iya, pre-order ya. Pre-order untuk buku ketiga. Ini ada lagi yang nanya nih, Miss. Ini apakah tokoh ini terinspirasi oleh tokoh nyata? Mau dong bukunya komplit Dari Hari Dewa. Oke, Hari Dewa kalau komplitnya doain aja saya 9 ya. 9 buku ya Dewa ya. Biografinya Jonathan. Jadi terinspirasi. Yang jelas sih saya terinspirasi awalnya sedih aja ngelihat bangsa Indonesia dengan generasi mudanya. Itu inspirasi saya kenapa saya nyiptain buku ini. Juga sistem pendidikan kita yang masih terjajah kalau saya boleh bilang. Jadi ini mau kemerdekaan Indonesia tapi I cannot agree that we have already got our independence, especially for the young generation here. Alright. Oke, kalau misalnya tadi ada yang nanya biografi atau ilmiah, ini ada lagi yang nanya nih apakah mengenai politik. Oke, mana tadi yang nanya? Ya, politik semua ada. Kalau beli bukunya nanti dijelasin kok. Yale, Harvard, architecture, management, business. A lot of things that you can learn from this book. Even art. Yes. Maksudnya hockey, ice hockey, semuanya. Fieltico dia nanya buku ini bahas politik nggak baik di US sama di Indo. Yes. Di dunia malah. Di dunia malah. Makin penasaran kan? Nggak cuma di US sama Indo doang ya? Ada Tantri juga nanya, ini tertarik nih, ini Indonesia, apakah bahasa Indonesia bukunya? Nah, terus terang dialognya dalam bahasa Inggris ya Tantri, karena memang buku ini diciptakan untuk go internasional, bukan hanya untuk bangsa Indonesia, tapi karena saya orang Indonesia, saya cinta Indonesia. Prioritaskan dulu generasi muda Indonesia untuk baca buku ini. Jadi bisa dibilang sebenarnya bahasa Indonesia, tapi untuk beberapa narasinya bahasa Indonesia. Beberapa dialognya Inggris ya. Itu anak bahasa SMP Inggris. juga ada yang aku beli juga loh. Sebenarnya saya tidak mengizinkan, tapi mau dibilang apa ya? Ya nggak apa-apa lah, biar mereka lebih tahu juga ya Miss ya. Iya benar banget. Dan waktu saya sempat tanya mereka, itu ngerti nggak kamu bahasa Inggrisnya? Pokoknya saya suka bab 1 dari Love Affair 2 yaitu what is it? A loser, a liar ya. Loser, a liar. Oke. Itu dia. Saya bilang kamu ngerti itu, ngerti banget, seru banget waktu berantem di ruang loker katanya. Nah, itu dia. Ada soal berantem soal di ruang loker ya pas di hoki. Pokoknya banyak adegan serunya, wajar lah kalau dibilang seperti nonton film buku ini. Bener banget sih, Miss. Seru tuh. Kita bakal balik. We'll be right back. Kasus penyiar gak serius bareng Dara dan Kita di sini buat senang-senang, yuk aja jangan jadi betean. Dari bete jadi betah.
Live from the 30th of Grand Indonesia Shopping Town, Mustang the Lake, The rhythm of the city. This is war. 30 Second to Mars. Widih. Gila nggak lo? Gila nggak? Ini Oke, boleh komentar dikit nggak? boleh. Boleh. Soal apa? Saya pengen boys and girls nonton videonya 30 Seconds to Mars. Yang This Is War. This is War. Why? You're going to see whose president told the truth and whose president told a lie. Waduh. Itu otak Jared Leto itu kan? Come on. I know. That's politics, man. You will see the truth. Itu jadi kalau Dan itu ada loh di Lover 2. Oh ya? Oh. Itu kalau nggak salah video klipnya video Bab klip. 4. Bab 4 tuh baca tuh Boys and Girls ya. Baca boys and girls, you're going to love your country. Our Yes. country is rich. Really? Even richer than America. Tuh, even richer than America. You can say that kan. Ini di video klip This Is War ini, kalau nggak salah direkturnya tuh waktu saat lagi pengen bikin klip ini, ini si Jared Leto yang benar-benar nyamperin si direkturnya, gue pengen yang kayak gini. Jadi kalau misalnya dibilang dari 100% ini 50%-nya otaknya Jared Leto. Jared Leto. Oke, dan Harrison ternyata Polymath guy. Again, actually that's a true clip ya. Misalnya ceritanya tuh bener gitu sebenarnya. Brave New World itu sama dengan The New World Order. Nah, Si Jared Leto agak jenius parah nih orang nih. Bukan agak emang Emang jenius. penggemarnya di depan nih. dapat Oscar ya misalnya. Iya. Dapat Oscar. Oh, udah nonton belum? Apa tuh? This Apanya? Is War-nya? Bukan. Filmnya. Oh, filmnya. Ya. Iya, The Dallas Buyers. Nope, not yet. Wah, bagus banget tuh. Not yet. Bagus peran dia di situ. Keren ya? Luar biasa. Kayaknya kok bisa tuh orang ya? Nah, Iya, itu Dia tuh. berperan sebagai Fagot loh. Oh ya? Iya, Aku belum nonton sih sebenarnya. sebagai Fagot yang kena AIDS. Wow. Nah, ini juga kasus konspirasi FDA itu. Oh ya? Yep. FDA sempat ngomel-ngomel, tapi Obama nelpon kan nanya. tuh Miss Matilda tuh Oke, tahu. siap. Oh my god. Don't Oke, tell oke, that oke. to the public, Ya, Miss. ya, ya, Don't Pak. tell that to Oke, I want. Anyway, bahasa Inggris kita mau kasih tahu dulu nih. Kalau kamu pengen baca buku yang pas banget kayak lagi nonton film, kamu harus nonton nih novel saga pilihan cinta Joe Love Affair. Harus baca Kak, bukan nonton. Nontonnya sebentar lagi Kak. Oh iya, harus baca nih novel saga pilihan cinta Joe Love Affair karya Miss Wike Matilda. Ya, sebuah novel yang mengupas konspirasi dunia dibalut dengan kisah cinta yang mengisahkan biografi Jonathan Abraham. Yes. Dia pemuda terkaya dunia, keturunan Indonesia, Amerika. right. Dia sanggup menggoncang dunia karena kecerdasannya dan juga kekayaannya. Pokoknya dijamin kamu bakal terinspirasi sama dia. Nggak cuma bikin kamu ikut terlibat dalam setiap adegan dan kisahnya, tapi juga bisa bikin kamu jadi tambah cerdas dan bikin emosi kamu campur aduk. Terus kita juga bakal nemuin hal-hal baru yang banyak adegan yang seru abis. Novel saga pilihan cinta Joe Love Affair yang dijuluki Book of Knowledge ini bisa kamu beli di toko-toko buku kesayangan kamu. Sekarang juga ya. Sekarang. Balik lagi ke pertanyaan ke Miss Wike Matilda, Miss ya. Nah, ini kat terakhir nih bahasa Inggris. Kata terakhir, di sini banyak banget dijelaskan tentang pendidikan di Amerika. Let's say Jonathan Abraham sekolah di SMA Glastonbury High School, terus di Yale University gitu, Miss ya. Kenapa sih pendidikan di Amerika tuh dianggap lebih baik di buku ini? Why? Oke, tadi kita sudah bahas tentang advanced placement. Advanced placement, ya betul. Advanced placement. Terus saya akan bahas kelanjutannya yaitu SAT. What is that? SAT itu tadinya disebut Scholastic Aptitude Test, tapi sekarang tidak memiliki kepanjangan apa-apa. Nilai terendah itu 200, tertinggi 800. Oke. Dan ini juga yang bikin masyarakat Amerika cerdas. Jadi ada di situ critical reading. Jadi saya akan bahas sejarah reading habit di US. Jadi ini warisannya Great Britain ini. Bersyukur juga Amerika dijajah Inggris. Okay, so I gotta tell you something that di dalam sejarah dunia itu disebut cultural movement, yaitu perubahan. Cara perubahan dari berbagai macam disiplin, di mana tidak ada lagi mereka mempercayai tradisi. Tapi mereka justru mempercayai apa yang disebut reason, alasan. Makanya di situ disebutlah kewajiban membaca itu berasal dari the age of enlightenment. Jadi atau disebut juga age of reason. Age of reason. Iya.
di mana para intelektual itu percaya dengan membaca di situ mereka bisa membuktikan apa yang menjadi rasa ingin tahu dan kalau kita tahu kan Albert Einstein. Yes. Ya. Albert Einstein itu cerdasnya bukan karena dia memiliki something, because he has a very great curiosity. Dan Jonathan juga punya karakter seperti itu. Jadi penasaran. Itulah yang bikin Amerika itu cerdas karena ada critical reading di SAT dan SAT itu 50 states, 25 states itu pakai SAT, sisanya ACT. Tapi saya rasa ACT dan SAT itu sama. Ini adalah tes standar untuk bisa masuk ke universitas higher education di US. Higher education contohnya? Kalau di zamannya Jonathan tuh ada 2 waktu itu. Ada siapa aja? Verbal reading sama mathematics. Nah, sekarang sejak tahun 2005 masuk lagi writing. Jadi total 2.400 untuk high score-nya. Nah, Jonathan waktu itu sudah mendekati 1.600, jadi nilai sempurna matematika 800, verbal reading dia dapat 780. Pinternya kayak gimana tuh orang? Nggak ngerti, gue merinding gue. Yang baca. Jadi yang ini yang kita tidak miliki. Kata Mark Twain bilang ya. Di Indonesia kita tidak memiliki budaya membaca. Di sana tiap kecamatan ada perpustakaan. Di kita, oh my god. Perpustakaan kita bukunya udah lama-lama, Miss. Tapi yang lebih hebat di Norway ya, perpustakaannya kayak mall. Norway ya? Iya. Kayak mall. Wow. Ya. Lu jadi pengen. Aduh, tahu kapan Indonesia begitu ya? Kita mau 69 tahun ya, someday ya. Mudah-mudahan setelah novel ini makin luar biasa. Amin. Makin terbuka lagi tapi pikirannya kita gitu ya. bicara Amerika, kenapa juga dia maju ya? Di sana orang kayanya nggak pelit. Mereka pajaknya, Mas. Iya. Kalau di sini itu orang juga cara menghindari pajak. Oh, really? Iya, dengan melakukan kegiatan filantropi. Oh, gitu. Iya. Jadi punya duit mereka sumbangkan bangun sekolah ya, dan unsur-unsur pendidikan. Jadi kita kembali lagi ke tadi Phillips Academy sama Phillips Exeter Academy. Itu dua-duanya tuh orang kaya loh. Dan mereka sumbangkan dananya untuk membangun akademi. Jadi apa bedanya akademi sama high school? Nah, akademi itu kayak Connecticut International Academy yang di buku pertama waktu Jonathan mau pindah dari Glastonbury, nyaris pindah dia. Itu dia lebih fokus ke advanced placement-nya lebih kuat. Gitu loh. Jadi kalau di kita, kapan orang kayanya mau begitu ya? Ya orang kayanya saya nggak tahu. Menghindari yang di sini. Oh ya, orang kayanya udah beli Ferrari, beli Lamborghini, itu Miss. Itulah yang bikin pendidikan di Indonesia tuh lebih baik. Nah terus kalau di kita, Menteri Pendidikan itu punya kekuasaan absolut ya, kalau saya bilang ya. Termasuk kemarin tuh enak-enak aja dari Sabtu tidak libur menjadi Sabtu libur menjadi tidak libur. Begitu mendadak ya, kalau di Amerika mana bisa di demo langsung. Mana tuh harus secara di what is it that I do? Demokrasi kan? You have to talk it out first in front of the public. Semacam dirapatkan ya. Representatives exactly in front of you, and they will do the research first before they decide something. Nah, tapi kalau di Indonesia sih, dari sinilah sebenarnya fasisme kita tinggi kalau saya bilang. Negara kita fasismenya tinggi. Jadi pemerintah tuh punya kekuasaan absolut yang tidak memikirkan apakah ini bisa diaplikasikan oleh rakyat. Karena itulah sebenarnya yang dimaksud dengan arti kemerdekaan. That's right. Merdeka. Now di Amerika itu school board yang bertanggung jawab. School board. Dan dia walaupun itu di bawah pengawasan pemerintah Amerika, itu tidak boleh dicampuri politik. Bahkan sampai masalah, tapi kita bicara public sekolahnya ya, sama kayak di Indonesia ya, sekolah negeri ya. Itu kalau gurunya mau dapat hadiah-hadiah itu sampai mereka kasih patokan tidak boleh lebih dari $100 dalam bentuk hadiah barang. Misalnya murid mau ngasih gitu? Orang tua murid. Orang tua murid. Terus juga di sana ada sistem course credit. Course credit. Iya, jadi kayak dia. Nah ini juga. Habis ini kalian jangan mengutuk Menteri Pendidikan ya. Enggak. Mudah-mudahan Menteri Pendidikan kita dengar. Ya, Hello, Mr. Minister. Soalnya kalau di Amerika Mr. Secretary, kalau di Indonesia Minister. Okay, hopefully you will listen to me.
walaupun saya ragu. Karena ntar bisnis dia nggak ada lagi. Gue diam aja dah kalau gitu deh. Oke, course credit. Di Amerika tuh satu pelajaran biasanya 1 kredit setahun. Satu pelajaran satu kredit. Satu course, satu mata pelajaran. Oke. Matematika wajib. Seni wajib. Sejarah, terutama sejarah Amerika wajib. Tuh. Bahasa asing wajib. Mau bahasa apa aja kayak judulnya bahasa asing itu wajib. Jadi ada obligatory, ada elective. Oke. Itu di US. Nah ya, dan mereka kalau ke sana masuk itu satu sekolah lebih dari 100 mata pelajaran yang bisa mereka pilih termasuk yang obligatory. Matematika itu berapa cabang matematika yang bisa mereka pilih. Jadi kalau misalnya kita nggak bisa trigonometri, kita jago di aljabar, go ahead. Go ahead. Bisa langsung wajib, tapi dia cuma bisa gitu kuasain aljabar ya silahkan. Yang penting matematika itu diambil. Ya diambil. Lebih gitu. spesifik juga berarti ya. Termasuk IPA, fisika aja. Fisika tuh ada puluhan yang bisa diambil. Silakan, kamu sanggupnya apa? Silakan. Sains juga wajib. Kalau di Indonesia, I do not know exactly. Nah makanya kalau matematika obligatory, dia bisa 3 kredit. 3 kreditnya dia mau ambil aljabar, trigonometri, geometri, it's okay. Selama dia sanggup. Itu kenapa pendidikan di Amerika lebih maju. Dan di sana sistem kreditnya kan paling terbanyak 28. Jadi dari kelas 9 sampai kelas 12. Jadi 28 bagi 4 aja berapa mata pelajaran. Kalau di kita 13, 14 satu semester. Iya benar. Jadi tidak ada arah tujuan yang nggak jelas fokus, untuk orang Indonesia nih, anak mau dijadikan apa nih generasi muda kita. Makanya jangan salah kalau kita tanya spontaneous kepada satu flock of the students, what will you be someday? Trust me, they will say, tidak ada spontaneous answer karena mereka juga bingung. Karena mereka nggak fokus dalam satu hal. Ya nggak sih? Benar. Pasti nya kelamaan. Mau jadi apa ya? Mestinya fokus sama satu hal terus gitu kan. Paling orang tuanya gitu ya. Oke deh kalau begitu ya, karena kita juga udah mau habis nih. Ada satu pertanyaan lagi, kenapa Amerika mendominasi dunia? Mungkin ini pertanyaan terakhir ya. Boleh? Oke, saya jawab secara singkat ya. Oke, Pertama, singkat aja Miss ya. di balik organisasi internasional di dunia itu pencetusnya adalah Amerika. Yang kedua, dolar Amerika mendominasi. Itu sebabnya Obama bisa dengan seenaknya melakukan sanksi ekonomi. Saat ini yang negara yang sedang mengalami sanksi ekonomi adalah Rusia. Dunia pendidikan kalau kita lihat di advanced placement aja, itu banyak sekali mata pelajaran asing, budaya asing juga dipelajarin masuk ke dalam advanced placement. Di Yale sendiri itu bahasa Arab juga dipelajari. Dan yang coming up untuk advanced placement itu bahasa Rusia dan budaya Rusia juga dipelajari. Jadi jangan kalian, bahasa Indonesia juga masuk ke elective course di Yale dan Harvard. Jangan bangga bahasa Indonesia masuk ke sana. Itu berarti mereka mempersiapkan bagaimana mereka bisa mendominasi negara kita. Betul, hati-hati. Ntar mereka masuk ke sini, mereka yang ambil alih Indonesia. That's why the reasons why the United States of America can dominate. Yes. Alright then, kalau begitu thank you Miss Matilda. My pleasure. Saatnya kita untuk kasih tahu Boys and Girls siapa yang berhak mendapatkan buku Love Affair ya. Miss Matilda akan membagikan 5 buku. 5 buku untuk penanya kita hari ini ya. Dan ini bukunya langsung dikirimin ke alamatnya ya. Alamatnya langsung. Oke, nanti kita telepon ya, selamat buat mana tadi Miss yang pertama? Ini ya, mana. Iya. Buat Rizky di 081619 sekian, and then Hari Dewa di 08179039 sekian. This one? Okay. And then Fieltiko di 08138070 sekian. And then tadi ada yang ini ya, Miss ya? Iben. Iya. Belum sempat dibacakan pertanyaannya, tapi pertanyaannya bagus ya buat Iben. Iben, congratulations Ben. Ben, thank you ya. Di 08212344 sekian. And then yang terakhir ada siapa? Ini, boleh atau yang mana, Miss? Boleh. Arif di 08193114 sekian. Yap. Setelah ini mungkin akan ditelepon sama krunya Maseng ya untuk nanya alamat kamu dan bukunya akan dikirimkan langsung ke kamu. Alright. Jangan lupa untuk beli bukunya Boys and Girls Love Affair. Tersedia di Gramedia kesayangan Anda. Yes, di toko buku. Ada lagi yang mau disampaikan terakhir buat Iswika? Hah? Beli aja ya. Yang terakhir buat kalian
Jangan jadi generasi muda yang putus asa walaupun sistem pendidikan kalian tidak mendukung seperti Jonathan Abraham. That's not the reason for you to be progressive generation. Oke, satu kalau boleh. How many minutes do I have? 1 minute. Only 1 minute. Oke, di Amerika itu sedang mengalami what they call as Generation Q. What is that? Quiet generation. Karena mereka itu capek. Mereka mau coba menyampaikan inspirasi nggak didengar. Terakhir mereka ngebahas tentang global warming dan es yang meleleh semakin parah. Terus pihak the greedy generation, mereka bilang the baby boomers sebagai greedy generation. Itu dengan enaknya bilang it takes a lot of cost. Oke. Itulah yang bikin akhirnya lama-lama generasi muda Amerika tuh lebih mengambil tindakan diam. Nah kita jangan ya, oke, boys and girls. Speak up. Walaupun guru bagaimana you can do self study, okay? So you can do whatever to help this country wake up. And after all, my novel is also a wake up novel, so maybe you can learn something from that. Hopefully, it can inspire you a lot. Alright, thank you very much. Thank you very much, Miss Magdalena. That's Boys and Girls Love Affair. Grab it fast dan segera akan difilmkan. Amin. Amin. Sebelum kehabisan Boys and Girls. So don't go anywhere. Zona Pegasus will be right back. Yeah. What's wrong with the world, mama? People living like they ain't got no mamas. I think the whole world's addicted to the drama, only attracted to things that'll bring the trauma. Overseas, yeah, we trying to stop terrorism, but we still got terrorists here living in the USA, the big CIA, the Bloods and the Crips and the KKK. But if you only have love for your own race, then you only leave space to discriminate, and to discriminate only generates hate. And when you hate, then you're bound to get irate. Yeah, madness is what you demonstrate, and that's exactly how anger works and operates. Man, you gotta have love just to set it straight. Take control of your mind and meditate. Let your soul gravitate to the love, y'all. People killing, people dying, children hurt and you hear them crying. When you practice what you preach and what you turn the other cheek. Father, 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 help us. Send some guidance from above. These people got me questioning. Where is the love? Where is the love? Where is the love? Where is the love? It just ain't the same, always in change. New days are strange, is the world insane? If love and peace is so strong, why are the pieces of love that don't belong? Nations dropping bombs, chemical gases filling lungs of little ones with ongoing suffering as the youth are young. So ask yourself, is the loving really gone? So I could ask myself, really what is going wrong in this world that we living in? People keep on giving in, making wrong decisions, only visions of them dividends. Not respecting each other, denying thy brother. A war's going on, but the reason's undercover. The truth is kept secret, it's swept under the rug. If you never know truth, then you never know love. What's the love, y'all? Come on, I don't know. What's the truth, y'all? Come on, I don't know. What's the love, y'all? People killing, people dying, children hurt and you hear them crying. When you practice what you preach and what you turn the other cheek. Father, 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 help us. Send some guidance from above. These people got me questioning. Where is the love? Where is the love? Where is the love? Where is the love? I feel the weight of the world on my shoulder. As I'm getting older, your people get colder. Most of us only care about money making. Selfishness got us following the wrong direction. Wrong information always shown by the media. Negative images is the main criteria. Infecting the young minds faster than bacteria. Kids wanna act like what they see in the cinema. Whatever happened to the values of humanity? Whatever happened to the fairness and equality? Instead of spreading love, we're spreading animosity. Lack of understanding leading us away from unity. That's the reason why sometimes I'm feeling under. That's the reason why sometimes I'm feeling down. It's no wonder why sometimes I'm feeling under. Gotta keep my faith alive till love is found. People killing, people dying, children hurt and you hear them crying. When you practice what you preach and what you turn the other cheek. Father, 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 help us. Send some guidance from above. These people got me questioning. Where is the love?
Gimana? Seru kan novel saga pilihan cinta Joe, Love Affair? Buruan beli dan baca bukunya di toko-toko buku kesayangan kamu.